Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Yati Nurhayati Eskom Mkum selaku dosen pengampu. Perkenalkan, saya Martinul Ijati dengan NIM 202508100055 dari KSTI NFC 202504. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proyek sistem dan teknologi basis data dengan judul SIPOT, Sistem Informasi Posyandu Terintegrasi, yang berfokus pada perancangan basis data untuk optimalisasi monitoring kesehatan balita. Latar belakang saya dalam proyek ini adalah kondisi nyata yang terjadi di banyak posyandu. Saat ini pencatatan masih dilakukan secara manual menggunakan buku dan kertas, sehingga risiko kehilangan data sangat tinggi. Selain itu, proses mereka laporan bulanan menjadi sangat sulit dan membutuhkan waktu yang lama. Dari permasalahan inilah muncul kebutuhan akan sistem informasi yang lebih modern dan terstruktur. Rumusan masalahnya adalah saya membuat 3 pertanyaan, yaitu diantaranya yang pertama, bagaimana cara mengolah data balita, lalu bagaimana mempermudah pencatatan dan pelaporan, serta bagaimana mengurangi redundansi data. Lalu tujuan sistemnya adalah memiliki 3 tujuan utama, yaitu membuat sistem yang terintegrasi antara seluruh data posyandu, mempermudah monitoring kesehatan balita secara digital, dan menghasilkan laporan yang cepat dan akurat. Studi kasus yang saya ambil yaitu di posyandu Bougainville 2 yang berlokasi di Jalan Balong Garawangi RT 3 RW 4, Blok Pabrik Dusun Pohon Desa Garawangi, Kecamatan Garawangi, Kabupaten Kuningan. Waktu observasinya 17 Maret 2026. Narasumber wawancaranya yaitu Ibu Tita selaku Sekretaris Posyandu, karena sekretaris itu biasa memegang data dan tahu menahu tentang data yang selama ini diperoleh. Hasil observasinya yaitu pencatatan datanya itu masih secara manual. Data sering tertumpuk dan tidak terorganisir. Petugas kesulitan membuat laporan bulanan. Yang paling kritis itu buku KIA, kartu bulan anaknya itu sering tidak terbawa saat kunjungan karena ada yang alasannya yaitu dimainin oleh balitanya, bisa jadi hilang, terkena air maupun sobek. Nah, fakta-fakta ini membuktikan bahwa pentingnya digitalisasi sistem posyandu. Solusi sistemnya yaitu SIPOT dirancang dengan fitur registrasi kader, balita, dan orang tua, pencatatan kesehatan digital, manajemen imunisasi dan vitamin, pencatatan data kematian, serta laporan otomatis yang bisa diakses kapan saja. DFD, Data Flow Diagram. Nah, sekarang saya akan menjelaskan alur melalui data flow diagram. Yang pertama adalah diagram konteks. Diagram ini menggambarkan hubungan sistem SIPOT secara keseluruhan dengan 4 entitas luar. Sebelah kiri itu terdapat entitas orang tua balita. Mereka mengirimkan data berupa user, password, data admin, dan data identitas balita ke dalam sistem. Sebagai balasannya, sistem mengembalikan data admin dan laporan tumbuh kembang kepada mereka. Di sebelah kanan atas terdapat entitas bidan. Bidan ini menerima data admin, data status gizi, dan data catatan tambahan dari sistem. Sebaliknya, bidan mengirimkan user, password, data admin, data pengukuran, data imunisasi, dan data kematian ke dalam sistem. Di sebelah kiri bawah itu terdapat entitas kader posyandu. Nah, kader ini mengirimkan data lengkap meliputi identitas balita, pengukuran, imunisasi, data kematian. Lalu, sistem mengembalikan data admin dan data status kembang kepada kader. Nah, dari sebelah kanan bawah terdapat identitas admin dan dinas kesehatan. Admin dan dinas mengirimkan user, password, kader, data bidan, dan data bayi balita. Nah, sistem ini memberikan kembali data admin, laporan posyandu, dan rekapitulasi data. Ini menunjukkan bahwa sistem SIPOT terintegrasi dari data posyandu hingga dinas kesehatan. Contohnya adalah puskesmas. Di RB level 0. Selanjutnya adalah di RB level 0. Di RB level 0 memperlihatkan detail proses utama dalam SIPOT. Terdapat 5 proses besar. Yang proses 1.0 adalah login pendaftaran. Nah, di sini semua pengguna baik orang tua, kader maupun admin melakukan autentifikasi untuk masuk ke sistem. Proses 2.0 adalah pencatatan kesehatan yang dikelola oleh kader kesehatan. Data yang masuk meliputi
bongkaran badan, dan status gizi balita, yang kemudian disimpan ke dalam data store pemeriksaan dan penimbangan. Proses 3.0 adalah pengelolaan imunisasi yang dilakukan oleh bidan. Data imunisasi yang dikirim bidan akan disimpan ke dalam data store imunisasi. Proses 4.0 adalah pencatatan kematian. Baik bidan maupun kader dapat mencatat data kematian balita yang disimpan ke data store kematian. Proses 5.0 adalah laporan monitoring yang dapat diakses oleh Dinas Kesehatan untuk melihat rekapitulasi data posyandu secara menyeluruh. Selanjutnya adalah DAP level 1, proses 1.0 login dan pendaftaran. Pada DAP level 1 proses 1.0 memperinci bagaimana proses login dan pendaftaran berjalan. Ada 4 subproses di dalamnya. Subproses 1.1 adalah login pengguna. Orang tua, kader, dan data admin mengirimkan data login, kemudian sistem memverifikasi dan mengembalikan data pengguna. Subproses 1.2 adalah validasi pengguna. Sistem mengecek keabsahan kredensial yang dikirim ke data store pengguna. Subproses 1.3 adalah registrasi balita. Di sini admin dapat mendaftarkan data balita baru yang kemudian disimpan ke data store balita. Subproses 1.4 adalah kelola data pengguna, di mana admin dapat mengelola akun seluruh pengguna sistem. Keempat ini saling terhubung untuk memastikan hanya pengguna yang berwenang yang bisa mengakses sistem. Selanjutnya adalah DAP level 1 proses 2.0 pencatatan kesehatan. Nah, proses 2.0 pencatatan kesehatan ini dijalankan oleh kader posyandu dan memiliki 4 subproses. Subproses 2.1 adalah input pemeriksaan, yaitu kader memasukkan data hasil pemeriksaan fisik balita seperti tinggi dan berat badan. Subproses 2.2 adalah input penimbangan, khusus untuk data hasil penimbangan rutin bulanan. Subproses 2.3 adalah hitung status gizi, di mana sistem secara otomatis menghitung status gizi balita berdasarkan data pemeriksaan dan penimbangan yang sudah diinput. Subproses 2.4 adalah ubah atau hapus data kesehatan untuk koreksi apabila terdapat kesalahan input. Semua data ini tersimpan di dalam data store kesehatan. Di April level 1 proses 3.0 pengelolaan imunisasi. Proses 3.0 ini dijalankan oleh bidan dan memiliki 3 subproses. Subproses 3.1 adalah data imunisasi, di mana bidan mencatat jenis imunisasi dan tanggal pemberian untuk setiap balita. Subproses 3.2 cari imunisasi untuk mencari riwayat imunisasi balita tertentu. Subproses 3.3 ubah atau hapus imunisasi untuk melakukan koreksi data seluruh data disimpan di data store imunisasi. Selanjutnya adalah diambil level 4.0 pencatatan kematian. Proses 4.0 pencatatan kematian dapat dilakukan oleh dua entitas, yaitu bidan dan kader posyandu. Terdapat 3 subproses. Subproses 4.0 adalah dalam mencatat data kematian mencatat identitas balita, mengenal beserta sebab dan tanggal kematian. Subproses 4.2 adalah cari data kematian untuk keperluan penelusuran data. Subproses 4.3 adalah ubah atau hapus data kematian untuk koreksi apabila diperlukan. Meski ini adalah data yang sensitif, pencatatan sangat penting untuk melaporkan ke anak kesehatan anak. Selanjutnya adalah diambil level 1 proses 5.0 laporan monitoring. Nah, proses 5.0 berakhir diakses oleh admin dinas kesehatan memiliki 4 subproses. Subproses 5.1 adalah ambil data sistem, di mana sistem mengumpulkan semua data dari seluruh data store kesehatan, imunisasi, kematian balita, dan pengguna. Subproses 5.0 adalah buat laporan, menghasilkan laporan resmi yang tersimpan di data store laporan dan dikirimkan ke admin dinas. Subproses 5.3 adalah monitoring data untuk memantau data kesehatan secara real time. Subproses 5.4 adalah kelola data pengguna untuk administrasi akun di tingkat dinas, maksudnya puskesmas. Selanjutnya adalah ERD, Entity Relation Diagram. Nah, entitas admin berada di pojok kiri dengan atribut ID admin, nama admin, kelurahan, kecamatan, dan kota kabupaten. Admin memiliki relasi dengan kader dalam koordinatas satu ke banyak, artinya satu admin bisa memiliki banyak kader. Nah, entitas kader ini memiliki atribut ID, kader, nama lengkap, username, dan password. Kader ini berrelasi melakukan dengan pemeriksaan dalam kardinalitas satu ke banyak. Satu kader bisa melakukan banyak pemeriksaan. Entitas pemeriksaan ini menyimpan detail hasil setiap pemeriksaan, yaitu tanggal pemeriksa, berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, lingkar tangan, atas status gigi, dan catatan. Nah, di tengah terdapat entitas balita secara entitas pusat yang berrelasi dengan hampir semua entitas lainnya. Balita ini memiliki atribut ID, anak, nik anak, nama anak, tanggal lahir, jenis kelamin, berat badan, tinggi lahir, dan 0 kakak. Balita berrelasi dengan orang tua wali melalui relasi memiliki dengan kader melalui relasi pembina, dengan imunisasi melalui relasi mendapat, serta dengan bidan dan kematian. Entitas orang tua lain memiliki atribut ID wali,
nik wali, nama wali, dan pekerjaan. Satu wali bisa mendaftarkan banyak balita. Entitas imunisasi mencatat imunisasi, tanggal pemberian, vaksin, tempat pemberian, dan keterangan. Entitas bidan memiliki atribut ID, bidan, nama lengkap, nakes, dan alamat. Bidan BLS memiliki banyak balita dan pengawasannya. Dan terakhir, entitas kematian yang mencatat tanggal kematian, sebab kematian, tempat kematian, dan keterangan. Relasi kematian terhubung ke balita dan kadar sebagai pencatat. Selanjutnya adalah tabel relasi. Nah, implementasi dari tabel relasi di sini ada 7 tabel yang terhubung. Yang pertama, tabel orang tua. Di bagian atas memiliki firman Riki. ID wali dengan tipe nomor 10. Atribut ini meliputi nama wali, nik wali bertipe karakter 16, password, nama telepon bertipe karakter 13, dan alamat. Nah, tabel anak berada di tengah sebagai tabel pusat. Primary key adalah ID anak bertipe nomor 10. Tabel ini berhasil orang tua wali melalui relasi registrasi, artinya setiap anak terdapat melalui data walinya. Tabel posyandu di kiri bawah memiliki primary key ID, posyandu dan atribut nama posyandu, kelurahan, kecamatan, dan kota kabupaten terhubung ke tabel petugas melalui relasi bekerja. Nah, tabel petugas ini menyimpan ID petugas, nama lengkap, username, password, dan peran, terhubung ke tabel pemeriksaan melalui relasi mencatat. Nah, tabel pemeriksaan ini menyimpan detail hasil pemeriksaan balita setiap bulan, tanggal periksa, umur bulan, berat badan, tinggi badan, nilai kepala, dan status gizi. Tabel imunisasi di kanan menyimpan ID riwayat jenis imunisasi dan tanggal pemberian, terhubung ke tabel anak melalui relasi menerima. Dan tabel kematian di kanan bawah menyimpan jenis kelamin atau kematian, terhubung ke tabel anak melalui relasi mencatat. Seluruh relasi ini menggunakan notasi yang sama. Yang terakhir adalah normalisasi. Nah, bentuk anomalies ini semuanya disatukan dalam satu tabel besar. Bisa kita lihat di sini ada satu tabel data memuat nik, nama balita, tanggal lahir, nama orang tua, anak, RT, RW, BB, TB, lingkar kepala. Contohnya adalah Pika Nur Ramadhani dengan nik sekian, tanggal lahir sekian, orang tuanya sekian, tercatat diberi sama dengan data pengukurannya. Nah, masa ini muncul jika memiliki 3 kali kunjungan, maka nama orang tua Iman Sani akan muncul 3 kali di baris berbeda. Inilah yang disebut redundansi atau pengulangan data. Selanjutnya adalah bentuk nama pertama, 1NF. Pada nama 1NF ini aturannya tidak boleh ada data ganda dalam satu kelompok. Setiap sel harus memiliki nilai tunggal dan autonomik. Strukturnya ini masih sama dengan 1NF, tetapi memiliki 4 kelemahan utama. Yang pertama adalah masalah inserting. Untuk menambah data pengukuran baru harus ada data pemeriksaan yang sudah ada terlebih dahulu. Kedua adalah masalah deleting. Jika satu baris dihapus, data lain tidak terkait bisa ikut terhapus. Masalah updating. Jika nama orang tua berubah, harus diubah di banyak baris sekaligus. Dan keempat, redundansi masih terjadi karena data orang tua ini berulang setiap baris kunjungan. Selanjutnya adalah normal kedua 2NF. Nah, untuk menghasilkan 1NF ini adalah 2NF. Jadi semua atribut non kunci harus bergantung penuh pada primary key, bukan hanya sebagian. Nah, slide ini itu menunjukkan tabel orang tua sudah dipisahkan. Tabel ini hanya berisi ID orang tua dan nama orang tua. Contohnya 01 dan lainnya. Dengan data ini, data orang tua hanya disimpan 1 kali dan tidak berulang. Selanjutnya adalah tabel balita yang sudah bersih. Kalau nama orang tua dihapus dan diganti dengan ID orang tua sebagai primary key. Jadi Pika Nur Ramadhani dengan nik sekian hanya memiliki referensi 0001. Nama lengkap orang tuanya pun tidak berulang. Selanjutnya adalah slide selanjutnya, itu tabel penimbangan yang dipisahkan tersendiri. Kolom-kolomnya itu adalah ID timbang, nik balita sebagai primary key, ID bulan, BBTB, dan lingkar kepala. Jadi pemisahan ini memungkinkan satu balita memiliki banyak record penimbangan tanpa menduplikasi data identitas balitanya. Akhirnya itu duplikasi data berkurang drastis dan setiap tabel memiliki fungsi yang jelas. Nah, untuk merangkum hasil 2NF ini, setiap atribut sudah bergantung penuh pada primary key masing-masing tabel. Tidak ada lagi ketergantungan parsial dan data anak pemeriksaan sudah dipisahkan ke tabel masing-masing, sehingga duplikasi data berkurang secara signifikan. Selanjutnya adalah bentuk nomor ketiga, 3NF. Nah, tahap akhir ini syaratnya tidak boleh ada keterangan transitif. Artinya setiap atribut ini hanya boleh bergantung pada primary key, bukan pada atribut lain yang bukan primary key. Pada tabel 3NF ini kita bisa melihat struktur final basis data sipol yang sudah matang. Ada 6 tabel utama yang saling berrelasi. Tabel orang tua wali ini di atas berisi ID wali sebagai PK beserta nama wali, nik wali, password, nomor telepon, dan alamat. Tabel anak ini sebagai tabel pusat berisi ID anak, nama anak, nik anak, tanggal lahir, jenis kelamin, BB,
yang terhubung ke orang tua wali. Nah, tabel posyandu ini berisi ID posyandu, nama posyandu, kelurahan, kecamatan, dan kota kabupaten. Tabel petugas berisi ID petugas, nama lengkap, username, password, dan peran terhubung ke posyandu. Tabel pemeriksaan berisi ID pemeriksaan, tanggal periksa, umur, bulan, berat badan, tinggi badan, tingkat kepala, dan giginya terhubung ke anak dan petugas. Dan tabel riwayat imunisasi ini berisi ID riwayat jenis imunisasi dan tanggal pemberian terhubung ke anak. Tidak ada satupun atribut yang bergantung secara transitif. Ini adalah satu basis data yang bersih dan efisien. Selanjutnya, sebagai peringkas dari 3NF, ketergantungan transisi sudah dihilangkan sepenuhnya. Setiap atribut hanya bergantung pada primary key tabelnya masing-masing. Hasilnya data terbagi menjadi beberapa tabel yang bersih. Anak, orang tua, pemeriksaan, imunisasi, petugas, dan posyandu tanpa ada redundansi sama sekali. Sebagai penutup, Sipot ini dirancang untuk menjawab tantangan pengelolaan data posyandu yang selama ini masih manual. Nah, dengan sistem ini, proses pendataan balita menjadi lebih akurat dan efisien. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai tambahan, saya akan memberikan rekaman layar tentang aplikasi yang saya buat. Tetapi mohon maaf tidak bisa ditayangkan gambar saya karena di laptopnya tidak bisa ada gambar saya, jadi ini menggunakan handphone. Baik, untuk tampilan aplikasinya seperti ini. User yang pertama adalah admin. Pada bagian admin, tugasnya adalah memantau segala data pada user seperti bidan, kader, dan orang tua balita. Lalu layanannya seperti pengukuran, imunisasi, beserta kematian. User kedua adalah bidan. Bidan mengisi data dari gizi bayi itu sendiri. User ketiga yaitu kader. Kader tugasnya adalah menginput data pada pengukuran, imunisasi, maupun kematian. User yang keempat adalah orang tua. Tugasnya adalah memantau data bayi dan jadwal imunisasi beserta pengukuran. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.